Universitas Halul Oleo, alma mater tercinta, lembaga ilmiah pengembang irama ilmu amalia dan amal ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Rajab M.Sosi, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Halul Oleo, Kendari, dengan nomor induk dosen nasional 0031 12 6932. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Komunikasi yaitu mengacu pada DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah proses penyampaian kepada mahasiswa terhadap materi yang diajarkan oleh dosen agar mahasiswa bisa paham dan mengerti terhadap materi yang disampaikan. Interaction adalah suatu proses yang terlatih, yaitu baik dari dosen maupun mahasiswa dan sebaliknya, yaitu dari mahasiswa maupun dari dosen. Kemudian Asesmen di sini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi psikologi komunikasi pada akhir proses pembelajaran, yaitu dalam proses asesmen ini dibagi tiga kelompok. Yang pertama adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tugas mandiri atau tugas individu, dan yang kedua adalah ujian tengah semester atau UTS, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Itulah proses asesmen atau dalam hal proses pembelajaran yang kami lakukan yang tadi, yaitu DII, Delivery, Interaction, and Assessment. Oleh karena itu, untuk mengembangkan hal tersebut, yaitu mengacu pada proses atau rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CPL Prodi, yang pertama adalah sikap dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang kedua, dapat menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang lain. Selanjutnya, keterampilan umum. 1. Mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Keterampilan khusus, itu mahasiswa mampu mengembangkan psikologi komunikasi multimedia berbasis TIK dalam konteks ragam budaya. Selanjutnya, pengetahuan. Mahasiswa mampu mengetahui cara berinteraksi dalam berhubungan dan budaya manusia, termasuk komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, tatap muka, dan komunikasi antar budaya. Yang kedua, mengetahui retorika komunikasi, termasuk komunikasi politik, persuasif, dan teori argumentasi. Yang ketiga, mengetahui teknik komunikasi atau dalam menghasilkan konten produk media yang memiliki kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya itu CPMK, mengetahui cara berinteraksi dalam berbagai hubungan dan budaya manusia, termasuk komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, tatap muka, dan komunikasi antar budaya. Deskripsi singkat mata kuliah psikologi komunikasi, yaitu mata kuliah yang bekali mahasiswa untuk dapat memahami aspek-aspek psikologis individu, membentuk sikap dan perilaku dalam komunikasi interpersonal, dan serta bagaimana pengaruh media massa terhadap individu. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Pengertian psikologi secara singkat, psikologi, pengertian psikologi sosial, pengertian psikologi komunikasi, awal studi komunikasi, lingkup psikologi komunikasi, hubungan psikologi komunikasi dengan
neurobiologis, pendekatan psikoanalisis, pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, pendekatan humanis. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator penilaian, yaitu kelengkapan isi, yang kedua kebenaran isi, yang ketiga daya tarik komunikasi, ketelitian. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian, yaitu mahasiswa mampu mengerjakan, menjelaskan definisi psikologi komunikasi pada umumnya. Kemudian kriteria penilaian atau bentuk penilaian tersebut juga sebagaimana saya sebutkan di awal, yaitu ujian tengah semester atau tes, tugas mandiri, dan UAS atau ujian akhir semester. Kemudian bentuk pembelajaran atau model pembelajaran yaitu ceramah, kuliah pakar, problem based learning atau FGD, project based learning. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan di kelas, yaitu untuk materi psikologi komunikasi dengan kode mata kuliah 6208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses perkuliahan kita pada saat ini, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar dalam mengikuti proses perkuliahan hari ini dapat diberikan pemahaman yang sempurna. Oke, sebelum saya lanjut pada materi kita pada kesempatan ini, saya persilakan kepada anak-anakku semuanya untuk mengabsen di Google Classroom. Saya kasih waktu 2 menit. Sebelum saya lanjut pada materi kita pada kesempatan ini, yaitu masalah penerima pesan, menjelaskan pesan, dan menganalisis pesan. Jadi materi ini adalah lanjutan pada pertemuan yang lalu, yaitu masalah pesan. Pesan itu adalah melalui proses dari komunikator, komunikan. Jadi apa yang disampaikan oleh yang berikan informasi atau komunikator harus diterima oleh komunikan atau audiens. Maka dalam proses pengiriman pesan, terkadang ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu dengan siapa kita mengirim pesan, terus apa isi pesan yang paling penting atau yang paling urgen dari apa yang disampaikan oleh sang komunikator itu. Maka dalam pelajari psikologi komunikasi, khususnya dalam hal pesan, itu harus kita melihat, karena ini adalah psikologi komunikasi. Nah, kalau psikologi secara umum kan Anda sudah tahu. Nah, bagaimana komunikasi dikaitkan dengan ilmu psikologi? Bagaimana menilai seseorang, cara berkomunikasi, apa isi pesan yang disampaikan? Apakah dia dalam menyampaikan pesan itu dalam kondisi yang bagus atau tidak? Kemudian ketika kita memberikan pesan lalu dengan audiens kita atau dengan lawan bicara kita, kita bisa mengenali dari aspek psikologisnya. Satu contoh yang sifatnya situasional atau yang sering mempengaruhi kita, terkadang kita dalam berkomunikasi dengan yang berlainan budaya. Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan orang Bajo, kita menelpon untuk berbicara dengan orang Bajo. Tapi kita harus ketahui dulu bahwa kulturnya orang Bajo itu dalam menyampaikan pesan atau suara yang disampaikan itu terkadang menggelegar.
Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh ombak, sehingga suaranya itu meledak. Beda dengan yang di lembah, dengan yang di pegunungan. Nah, disitulah kita mampu mengkolaborasikan antara ilmu jiwa sosial atau psikologi sosial, psikologi umum, dan psikologi komunikasi. Dan disitulah salah satu keunggulan dari psikologi komunikasi. Jadi dia dari aspek psikologi sosial, dari aspek psikologi umum, bahkan dari aspek kejiwaan. Nah, di sini bisa juga kita melihat ketika kita berbicara, orang yang menjadi lawan bicara kita bisa ketahui kondisi jiwanya, yaitu lewat ilmu komunikasi atau ilmu psikologi atau psikologisnya secara kejiwaan. Itu kalau dari aspek psikologi umum, itu bisa kita melihat atau menilai seseorang jujur dengan tidak ketika kita mengadakan kontak mata, ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, itu kita bisa ketahui bahwa si A serius mendengarkan apa yang kita sampaikan atau tidak. Itu bisa dilihat dari aspek dua hal, yaitu aspek non-verbalnya dan aspek verbalnya. Kalau yang non-verbal adalah gestur tubuhnya atau gerakan tubuhnya. Jadi dalam ilmu jiwa, ketika mata bergoyang ke kiri atau ke kanan itu sudah ada memiliki arti tersendiri. Ketika kita berbicara bisa juga kita ketahui bahwa si A ini jujur dengan kita atau tidak. Nah, disitulah salah satu keunggulan dari psikologi komunikasi. Sehingga bisa kita berkomunikasi. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan kelompok? Berkomunikasi dengan diri sendiri. Berkomunikasi dengan diri sendiri tentunya ada hal-hal yang harus kita penuhi. Contoh, ketika berkomunikasi dengan orang lain, kita harus ketahui dulu latar belakang ekonominya. Kemudian dari segi jenis kelamin kita harus juga mengerti ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita yang berlainan jenis kelamin. Karena itu secara psikologi juga ada pengaruhnya. Karena ada sebuah statement klasik bahwa yang membentuk karakter seseorang itu tergantung dengan lingkungan di mana dia berada. Kalau lingkungannya adalah orang yang benar, maka secara otomatis orang itu akan menjadi orang yang baik dan benar atau menjadi orang yang jujur. Tapi kalau berada di lingkungan pembohong, pendusta, munafik, pasti juga akan terkontaminasi dengan itu. Makanya dalam bergaul itu, dalam kelompok harus kita memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Materi yang selanjutnya yaitu ciri pendekatan psikologi komunikasi. Nah, di sini ada 4 ciri. Yang pertama penerimaan stimuli atau penerimaan rangsangan melalui indera. Nah, indera tentunya di sini ada indera penglihatan dan pendengaran. Dan yang banyak mempengaruhi kita adalah indera penglihatan. Oleh karena itu kita harus mampu menyeleksi sesuai dengan budaya kita. Terkait dengan materi di awal tadi, yaitu menganalisis. Mampu tidak kita analisis ini? Bagus tidak hasilnya ini? Bagus tidak? Kalau tidak, jangan. Ketiga, prediksi respon. Sebelum kita menyampaikan apa yang kita inginkan, kita harus ketahui dulu apa keseharian mereka. Apa yang mereka lakukan. Jangan kita di masyarakat nelayan, kita membahas masalah pertanian. Itu pasti tidak nyambung. Begitu pula pada masyarakat petani kita bicara masalah cara menangkap ikan yang baik dan benar. Jadi harus kita mampu melihat kemampuan audiens kita. Nah, bagaimana kita sebagai seorang komunikator ketika kita berada dalam sebuah komunitas yang homogen. Di situ kemampuan intelektual mereka itu atau tingkat strata sosialnya, tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya tidak merata. Nah, disinilah kita mampu menganalisis sebelum kita menyampaikan pesan-pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian adanya yang keempat itu adalah feedback. Jadi ada feedback itu adalah umpan balik. Umpan balik di sini bisa juga
menurut hemat saya, feedback ini bisa dua hal. Bisa secara non-verbal dan bisa secara verbal. Bisa kita menggunakan kemampuan kita dalam menganalisis kemampuan ilmu yang kita miliki, khususnya dalam ilmu psikologi komunikasi. Jadi kita sudah mampu menilai seseorang dengan psikologi. Kita mampu menilai seseorang dengan kemampuan kita tentang ilmu kejiwaan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu psikologi, yaitu ilmu yang mencoba untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku. Itu menurut Miller. Disinilah salah satu kelebihan dan keunggulan kita mempelajari ilmu komunikasi. Ketika berbicara dengan orang lain, kita sudah bisa menilai karakternya. Dari cara pandangnya, ketika dia kerlingkan matanya, kita sudah bisa mengetahui. Dari cara dia berbicara, kita sudah bisa menganalisis apa yang dia mengerti, apa yang dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Tapi di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa Anda harus berhati-hati, karena ini kan biasanya ini lintas budaya. Terkait dengan psikologi komunikasi ini kita berbicara terkadang ada lintas kultural, lintas budaya. Antara budaya A dan B itu terkadang seperti ini. Jadi antara A dan B ini saling mempengaruhi. Jadi kita bisa melihat A seberapa besar dia geser ini lingkaran ini, dan B juga seberapa besar dia geser ke lingkaran A. Apakah dia tutupi atau tidak, atau malah mungkin prosesnya seperti ini, tambah menjauh. Berarti interaksinya tidak ada respon. Tetapi yang kita inginkan adalah antara A dan B ini saling mempengaruhi. Dalam ruangan ini tentu sangat homogen dan memiliki budaya yang berbeda-beda, yang tentunya punya karakteristik masing-masing, dan itu harus kita kenali sehingga kita bisa berkomunikasi dengan teman kita dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Karena terkadang antara si pemberi pesan dengan yang penerima pesan itu terkadang tidak saling memahami. Contoh kecil begini, kalau dalam kelas ini tidak ada bahasa pemersatu, kira-kira seberapa besar pengaruhnya ketika berkomunikasi antara A dan B dan C dan seterusnya. Padahal tidak saling mengetahui bahasa. Satu bahasanya Jawa, satu bahasanya Makassar, Bugis, Buton, Tolaki dan sebagainya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana cara berkomunikasi. Baik, kita lanjut materi yang terakhir, yaitu penggunaan psikologi komunikasi atau komunikasi yang efektif. Jadi di sini pengertian, kesenangan, pengaruh sikap, hubungan sosial yang baik dan tindakan. Pengertian tadi Anda sudah pahami semua. Tinggal ini kesenangan. Cara kita berkomunikasi yang bagus itu sehingga enak, enjoy kita berkomunikasi dengan siapa, karena kesenangan di sini banyak hal yang mempengaruhi. Dari aspek ini mungkin masalah pesan ini perlu kita sikapi bersama sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti dengan baik. Silakan dari anak-anakku sekalian, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menyimpulkan bahwasanya saya memahami beberapa aspek penting dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian psikologi, kemudian ada pengertian komunikasi, kemudian ada pengertian psikologi komunikasi. Ada juga ciri pendekatan psikologi komunikasi, kemudian terakhir ada penggunaan psikologi komunikasi dalam efektivitas komunikasi. Jadi saya ingin menggarisbawahi di bagian ini, Pak. Ciri pendekatan psikologi komunikasi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak pengaruh pendekatan psikologis terhadap efektivitas pengelolaan pesan pada proses komunikasi? Itu dari Pak. Aspek efektivitasnya. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi mungkin dari pendekatan efektivitasnya sebuah komunikasi atau sebuah berlangsungnya proses komunikasi antara komunikan dengan komunikator itu adalah kita bisa melihat bahwa komunikasi atau pesan yang disampaikan itu enak, mudah,
dan bisa dimengerti. Nah, seperti itu. Artinya dalam menyampaikan bahasanya itu pesan atau isi pesannya itu sangat sangat baik dan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dapat dimengerti oleh audiens dan apa yang disampaikan itu adalah kondisi yang terkini atau yang terupdate ya sesuai dengan kondisi kekinian yang hari ini terjadi. Disitulah terjadi komunikasi yang efektif dan efisien. Artinya kita berbicara sesuai dengan materi yang kita sampaikan, sesuai dengan apa yang kita agendakan. Artinya sehingga sang penerima atau audiens kita dia bisa memahami betul apa yang kita sampaikan. Itu mungkin salah satu cirinya harus menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, yang baik, atau dalam istilah KBBI itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan komunikatif. Artinya komunikatif ini dia antara si komunikan dan si komunikator itu terjadi proses komunikasi yang harmonis karena saling memahami antara satu dengan yang lain sehingga terjadilah komunikasi yang harmonis. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Anda tidak puas. Kalau Anda puas berarti Anda berhenti untuk menganalisis atau untuk mengembangkan diri, atau sederhananya Anda berhenti untuk mempelajari tentang proses komunikasi yang efektif itu seperti apa. Ya, saya kira demikian. Masih ada yang lain? Ya, Pak. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Ariningsih. Jadi sebelum bertanya Pak, saya izin bercerita sedikit bahwasanya saya memiliki teman dan saya sering bercerita dengan dia. Namun saya merasa kadang dia kurang mendengarkan saya Pak. Kadang jawabannya kurang nyambung, kemudian cerita saya itu dianggap bercandaan begitu Pak. Padahal saya merasa bahwa saya hanya perlu untuk didengarkan gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah ada penjelasan psikologis tentang bagaimana mengapa pesan itu, pesan psikologis, maksud saya pesan emosional, tidak dimengerti, diacukan begitu. Iya Pak, mengapa pesan itu tidak sampai kepada orang lain dengan baik begitu Pak? Dan apakah ada cara untuk agar pesan emosional itu bisa sampai begitu Pak? Ya. Sekian pertanyaan saya Pak. Ya, pertanyaan yang paling bagus. Kita berikan dulu aplaus kepada teman kita. Ini memang seperti di awal tadi saya sudah sampaikan kita bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain itu kita kenali dulu dengan siapa kita bergaul, ya, sehingga lebih efektif. Jadi pada prinsipnya memang sering kita dapat kasus seperti itu. Katakan saya sendiri, saya bergaul dengan teman, tapi dia kayaknya apa yang saya sampaikan itu dia kayak seperti angin lewat saja, diacukan. Istilah kasarnya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kita menjelaskan dengan sebaik mungkin, tapi dia cuek. Dia tidak memperhatikan, tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Jadi untuk mengenalinya dari aspek psikologi komunikasi yang kita pelajari ini, itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa dari aspek verbalnya dan non verbalnya. Tidak ada lagi? Saya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Wulandari Ramadhani Batsmith. Nah, pertanyaan saya, kan dalam sehari-hari untuk membangun komunikasi yang efektif, itu pasti mempunyai syarat-syarat atau pola tertentu dalam komunikasi efektif. Nah, pertanyaan saya, apa saja syarat-syarat untuk komunikasi efektif dalam konteks pendekatan psikologi komunikasi? Itu saja. Oh iya, kasih banyak. Iya. Untuk yang pertanyaan 1, 2, 3, sebelum saya tutup, sebelum saya menjawab, kita sekali lagi sih berikan aplaus kepada teman kita. Jadi seperti tadi memang harus kita mengenali dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita, kondisinya seperti apa. Ya. Jadi harus memang kita melihatnya dari aspek-aspek yang berbeda. Jadi pendekatan kita di sini bukan saja dari aspek psikologisnya, tapi dari aspek ilmu lain juga. Nah, dari aspek budayanya dan lain-lain sebagainya, sehingga komunikasi atau pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti, bisa dipahami dengan baik dan benar. Untuk kesempatan ini supaya Anda lebih paham dan mengerti apa yang saya sampaikan, maka
persilakan kepada saudara semuanya untuk mendiskusikan atau menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Karmadani. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai psikologi media. Psikologi media adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada interaksi antar perilaku manusia dengan media dan teknologi. Apa yang dipelajari dalam psikologi media yaitu beberapa poin, yaitu pengaruh media terhadap kognisi, dampak media terhadap emosi, dan juga perilaku yang dimediasi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Desti Kusmaning Tias. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pesan. Psikologi pesan mengkaji bagaimana struktur isi bahasa dan penyampaian pesan memengaruhi cara individu memproses informasi, membentuk sikap, serta mengambil keputusan. Kajian ini penting dalam banyak konteks seperti iklan, kampanye sosial, komunikasi interpersonal, hingga media massa. Perkenalkan, saya Santau Indah Magufira akan menjelaskan mengenai psikologi komunikan. Nah, apa sih psikologi komunikan itu? Jadi, psikologi komunikan ini adalah cabang kajian dalam ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana kondisi psikologis penerima pesan atau yang biasa kita sebut sebagai komunikan memengaruhi cara mereka menerima, memahami, menafsirkan, dan merespon suatu pesan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nurul Afrilia Darwis akan menjelaskan tentang psikologi komunikator. Psikologi komunikator adalah kajian tentang bagaimana kondisi psikologis seseorang mempengaruhi proses dan hasil komunikasi. Faktor-faktor seperti kepribadian, emosi, motivasi, dan sikap sangat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Terima kasih. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, Anda bisa melihat materi saya di akun Sepada saya, di akun Sepada UHU. Itu nanti Anda lihat di situ materi yang saya sampaikan, deskripsi mata kuliah atau materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Anda bisa lihat atau mengunggah di akun Sepada saya. Kemudian ada tugas yang akan saya berikan kepada anak-anak sekalian. Nanti minggu depan dikumpul, dan itu nanti bisa dilihat di Google Classroom tugasnya apa yang saya akan berikan. Nanti saya upload ke situ. Iya. Terima kasih banyak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sukses buat kita semuanya.